RRI itu Rumah Restorasi Indonesia. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Safin kenapa kita menggunakan kata restorasi, bukan hanya sekedar berubah, tetapi berubah yang berkesinambungan, ada perbaikan di dalamnya, ada sesuatu yang baru setelahnya, itulah restorasi. Nah, kita berharap semua yang kita hasilkan dari Rumah Restorasi Indonesia ini itu menjadi buah pemikiran bangsa Indonesia. Bukan hanya salah satu presiden, bukan hanya salah satu capres, tetapi siapapun yang membacanya, siapapun yang terlibat di dalam penyusunannya, itu menjadi bahan pemikiran baru. Karena kita tidak berpikir hanya melakukan ini hanya 1 atau 2 tahun saja menjelang pencapresan saja, tidak. Tadi sudah dibahas di bawah bahwa kita juga memikirkan bagaimana 10 atau 100 tahun Indonesia merdeka nanti. Apakah kita masih membicarakan hal yang sama? Ketika kita membicarakan hal yang sama, itu artinya tidak ada perubahan. Nah, RRI menginginkan ada perubahan pada saat itu. Dan kita ada di dalamnya, menjadi salah satu bagian melakukan perubahan itu. Itulah yang dimaksud dengan think tank, bukan hanya sekedar menjadi lembaga pemikiran salah satu capres, tapi lembaga pemikiran bangsa Indonesia ke depan. Itu. Kalau saya baca tadi atau saya dengar, berarti ada 2 ya. Yang satu itu kayak model gas yang terbarukan, barang yang baru terbarukan, dan yang memang sama sekali baru ya, yang akan diusung oleh ini. Dan kemudian ini kan gabungan dari tim relawan ya, atau gimana? Boleh dijelaskan sejelas-jelasnya, karena masyarakat juga perlu tahu sebetulnya di dalam RRI ini apa gitu. Rumah Restorasi Indonesia RRI itu kumpulan para aktivis. Aktivis itu kan semua elemen gitu ya. Ada aktivis, akademisi, ada juga yang masih mahasiswa. Dalam hal ini ormas mahasiswa ya yang tergabung di dalamnya. Ada juga alumni-alumni, sehingga menurut saya secara pribadi kita memiliki keleluasaan, memiliki kemerdekaan untuk memilih siapapun capres yang ada di Indonesia. Tetapi memang pada saat ini, saat periode ini, RRI sudah secara kelembagaan berkomitmen sesuai dengan cita-cita restorasi yang diusung oleh Rumah Restorasi Indonesia. Kita mengusung salah satu capres yang juga mendukung, yang juga mengedepankan isu-isu perubahan. Kita tahu capres-capres yang lain itu tidak ada isu perubahan di situ gitu. Jadi kita menginginkan ada perubahan. Nah, sehingga pada periode ini kami secara kelembagaan memang berdiri di belakang salah satu capres, tetapi secara personal kami membebaskan semua aktivis yang ada di Rumah Restorasi ini untuk memilih siapapun yang menurut mereka sesuai. Menurut saya itu sudah sangat fair gitu, karena kita tidak bisa membatasi keinginan seseorang untuk memilih gitu. Yang penting jangan golput. Itu pesan dari kami. Pakar ekonomi pembangunan yang selama ini menekuni isu-isu ekonomi pembangunan, begitu juga saudara Dr. Surya Bimani, akademisi dari Universitas Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan isu-isu yang kita kaji pada siang hari ini bisa menjawab kesiapan bangsa kita di dalam 3 suasana atau 3 situasi yang saya jelaskan di depan. Menyangkut konten dari policy brief ini ada beberapa bab. Pertama, kita melakukan evaluasi mendasar atas perjalanan perjalanan kebangsaan kita, dan kita sudah menemukan konklusi dari ringkasan dari perjalanan kebangsaan kita itu seperti yang disampaikan oleh saudara moderator tadi, bahwa di era Soekarno itu menekankan dimensi ideologis yang sangat ketat, kita berkonfrontasi dengan banyak negara
di dunia ini, memang menggaung Indonesia pada saat itu, tapi kemudian tidak sempat melakukan proses pembangunan yang terfokus atau terkonsentrasi. Yang namanya liberalisasi, yang namanya Washington Consensus, yang tujuannya adalah market friendly. Bagaimana sebuah bangsa, sebuah negara itu bersahabat kepada pasar. Nah, tadi kembali ya. Jadi itu ditutup oleh Gus Dur tahun 2000. Dan itu membuat ramai. Kenapa? Karena kemudian Gus Dur dituduh macam-macam, anti liberal, anti Amerika. Sehingga salah satu itulah kemudian Gus Dur ditumbangkan. Ini salah satu sebab bahwa konspirasi internasional menganggap Gus Dur kelewatan nih menutup satu konsultan yang memang dianggap eksis ketika itu. Nah, kembali kepada proses perencanaannya setelah reformasi, karena mengacu pada tadi, jadi Indonesia ini ada 3 ciri ya. Ini ciri yang saya sampaikan di mata kuliah saya. Kita ini punya ciri yang bisa jadi bagus, bisa jadi buruk. Satu, kita ini adalah bangsa pelupa. Yang kedua, bangsa pemaaf. Yang ketiga, bangsa pandai mengambil hikmah. Ini yang melekat pada kita, sehingga yang namanya perubahan demi perubahan harus tidak berubah. Tidak ada perubahan yang substansi sebenarnya. Karena jadi 3 hal itu, kita bangsa pelupa, bangsa pemaaf, dan yang terakhir kita pandai mengambil hikmah. Nah, kenapa saya bilang begini? Ketika masuk reformasi dengan segudang agenda, ternyata juga tidak merubah apapun. Ada lembaga namanya KPK, ada lembaga namanya MK, tetapi perilaku kita ya tidak berubah. KPK itu sibuk hanya mencari orang yang kira-kira kalau bermasalah dan kemudian dia berlawanan dengan rejim, ditangkap, kan begitu. Perilaku korupnya ya tetap ada dan malah tetap banyak, kan gitu. Tidak berubah. Harapannya dengan ada KPK, lembaga extraordinary, di luar kepolisian, di luar pengadilan, dia akan menjadi lembaga yang lincah menyelesaikan masalah-masalah korupsi. Ternyata malah jadi masalah sendiri. Ini kan fakta-fakta, jadi tidak ada perubahan. Nah, artinya bahwa reformasi sendiri juga tidak menghasilkan apa-apa hari ini. Bahkan tadi katanya setback ke belakang. Nah, lalu praktis selama reformasi, perencanaan tidak bisa seperti Orde Baru, di mana perencanaan Orde Baru itu membutuhkan politik yang stabil. Sehingga artinya apa? Artinya presiden yang baru membawa kebijakannya baru. Nah, ini saya catat di sini. Jadi waktu zaman Pak SBY di ekonomi itu ada istilah SBY-nomics. Sebenarnya ini juga bukan hal yang baru. Sebelumnya sudah pernah dibuat oleh Mas Dawang Praharjo tentang Wijoyonomik dan Habibinomik. Ini ikut-ikutan, nomik-nomik itu ikutan Amerika Serikat, namanya Reaganomics. Reaganomics adalah haluan ekonominya Ronald Reagan. Nah, pada tahun 90-an itu muncul diskusi yang panas antara grupnya Wijoyo dan grupnya Habibie, yang kemudian didokumentasikan oleh Mas Dawang Praharjo menjadi sebuah buku, judulnya Wijoyonomik dan Habibienomik. Poinnya di mana? Poin yang utama adalah pandangan mereka yang berbeda terhadap proses industrialisasi dan pembiayaannya. Habibie itu ingin bahwa sudah suku bunga di Indonesia itu rendah saja, supaya industri tumbuh. Sementara Wijoyo dan teman-temannya yang waktu itu menguasai kementerian mengatakan bahwa tidak bisa. Suku bunga di Indonesia itu selalu tinggi. Kenapa selalu tinggi? Supaya tidak ada capital flight. Karena pernah ada kejadian
pada akhir tahun 80-an itu ada capital flight yang luar biasa besar justru dilakukan oleh BUMN. Pertamina, ya, 2 kali kejadian yang kemudian muncul kebijakan yang namanya gebrakan Semadan 1 dan 2 itu adalah tujuannya uang-uang BUMN itu tiba-tiba keluar negeri. Jadi luar banyak uang benar tidak punya nasionalisme. Jadi begitu suku bunganya kita rendah sana tinggi, pindah ke luar negeri. Ini muncul kemudian gebrakan Semadan 1 dan gebrakan Semadan 2. Nah sejak itulah yang namanya teknokrat itu mendesain ekonomi kita dengan suku bunga tinggi. Hari ini sangat tinggi hari ini. Hari ini BI rate itu sudah 6%. Ini nanti pasti akan lebih tinggi lagi. Jadi sekarang kita sedang mengalami suku bunga sangat tinggi hari ini. Kenapa begitu? Salah satunya untuk mengurangi inflasi dan untuk menghindari capital flight. Supaya orang-orang yang punya uang banyak itu betah di Indonesia. Kalau enggak, dia akan lari. Karena uang tidak punya rasa nasionalisme tadi. Nah, kembali ke kebijakan itu konflik antara binomik dengan ideonomik. Nah, ada lagi yang menulis berikutnya ada SBY-nomik. SBY ini agak unik. SBY ini idolanya itu adalah Partai Demokrat di Amerika Serikat. Makanya ketika membuat partai itu namanya Partai Demokrat. Karena Pak SBY pernah ambil S2 di Amerika. Idolanya adalah Partai Demokrat di Amerika Serikat. Seperti apa Partai Demokrat di Amerika Serikat? Jadi di Amerika Serikat hanya ada 2 partai. Satu Partai Republik dan satu Partai Demokrat. Keduanya ini memiliki pandangan yang berlawanan. Hari ini yang berkuasa adalah Demokrat, Joe Biden. Tapi tahun lalu Donald Trump. Kalau yang berkuasa Demokrat, maka cenderung dia akan menaikkan pajak. Dengan pajak yang tinggi, maka biasanya pemerintah akan dapat uang banyak. Pemerintah banyak uang banyak, makanya kemudian welfare akan meningkat. Sebaliknya, kalau yang berkuasa Republik, pernah dulu Reagan Republik ya, Reagan, kemudian George Bush, kemudian sekarang kemarin Donald Trump, itu dia pasti akan menurunkan pajak. Kenapa? Karena konstituennya adalah industrialis. Kalau Demokrat tadi, konstituennya adalah masyarakat biasa. Sebagian Hispanik, ya, sebagian orang-orang Timur Jauh yang jadi posko pindah di Amerika, itu biasanya mendukung Demokrat. Nah, pendukung Republik itu kelompok sosialis. Nah, dia paling suka kalau pajak turun. Kenapa? Kalau pajak turun, harapannya investasi naik. Kalau investasi naik, membuat welfare juga naik. Jadi perbedaannya begitu. Nah, Pak SBY itu karena dia mengatasnamakan Demokrat, sampai disertasi doktornya di IPB itu tentang penerapan. Jadi kalau dalam pemikiran Demokrat ini pahamnya Keynesian. Jadi di Amerika itu ada ahli ekonomi namanya John Maynard Keynes di Boston.